Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amna bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallim ala khairil anam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah Madinah Islamic School yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ungkapan syukur yang senantiasa kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi karena masih diberi kesempatan hingga hari ini, hingga detik ini untuk kita sama-sama menikmati bulan Ramadan yang di dalamnya penuh dengan keberkahan, penuh dengan kemuliaan. Selawat serta salam tetap tercurah limpahkan pada baginda kita Nabi bana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga serta pengikutnya yang selalu berpegang teguh kepada dinul Islam, kepada Al-Quran yang menjadi pedoman hidup kita, yang menjadi penuntun kita menuju hari akhir kelak, dan semoga kita dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke surga Allah Subhanahu wa taala dan dipertemukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Madinah Islamic School yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ait Al-Qarni dalam bukunya Aqbalta ya Ramadan mengemukakan sebuah potret buram pensikapan kaum muslimin pada Ramadan di masa kini. Ada 3 kekeliruan yang mereka lakukan kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Madinah Islamic School yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kekeliruan pertama yang sering terjadi adalah kebanyakan mereka tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala kecuali pada bulan Ramadan. Mereka melakukan kejahatan, mereka melakukan maksiat, mereka berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Selama 11 bulan mereka menjauhi tilawah Al-Quran, qiyamul lail, puasa sunnah, dan berbuat pelanggaran serta bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika mereka mendengar bahwa bulan Ramadan akan tiba atau bulan Ramadan telah tiba, mereka segera ke masjid, berpuasa khusyuk dan menghibah seakan-akan mereka bisa menipu Allah Subhanahu wa taala. Ayat Al-Qarni menegaskan nasihatnya kepada orang-orang seperti ini. Bukankah Rabb bulan Ramadan adalah juga Rabb bulan Syawal dan bulan Sya'ban? Bukankah yang mengetahui rahasia dan yang disembunyikan dalam Ramadan, dialah yang mengetahui rahasia dan yang disembunyikan pada selain bulan Ramadan? Jamaah Madinah Islamic School yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bila bulan Ramadan telah berlalu dan mengenakan pakaian yang sangat indah, rapi, pakaian yang digunakan pada hari raya, ia tinggalkan dan memutuskan hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan Rabb semesta alam, dan kembali lagi pada keadaan semula, meninggalkan sholat, meninggalkan tilawah, menjauhi tempat-tempat ibadah, menjauhi masjid. Hal seperti ini adalah kemiripan dengan Bani Israel. Bila di bawah cemeti mereka tunduk dan takut, namun jika dilimpahi nikmat mereka menjadi sombong dan tidak bersyukur. Jamaah Madinah Islamic School yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sadarlah wahai hamba Allah Subhanahu wa taala. Janganlah ma'rifah kita kepada Allah Subhanahu wa taala hanya pada bulan Ramadan. Lalu bila bulan Ramadan telah habis, kita ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingkar kepada Allah yang Maha Esa,
yang telah memberikan begitu banyak nikmatnya kepada kita. Oleh karena itu, celakalah bagi orang yang mengira bahwa Allah tidak mengetahui dirinya kecuali pada bulan Ramadan. Dan kemurkaan dahsyat bagi orang yang mengira bahwa Allah tidak mengetahui rahasia kecuali pada bulan Ramadan. Alangkah buruknya, alangkah jeleknya pemahaman keliru seperti ini. Jamaah Madinah Islamic School yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kekeliruan yang kedua yang sering terjadi adalah pada bulan Ramadan kebanyakan manusia bersemangat melakukan salat tarawih. Berduyun-duyun dari kampung-kampung, tumpah ruah untuk melaksanakannya. Masjid di awal-awal Ramadan penuh sampai tidak muat. Memang salat tarawih adalah salah satu dari salat-salat sunnah, dan pahalanya juga sangatlah besar bagi orang yang melaksanakannya. Apalagi di bulan Ramadan, pahala yang dilipat gandakan. Namun apabila Ramadan telah berlalu, mereka tinggalkan jamaah di masjid. Mereka lupa lagi untuk salat berjamaah di masjid. Di manakah salat wajib? Di manakah salat wajib berjamaah? Yang menurut ulama merupakan salah satu dari sekian kewajiban. Bahkan Ibnu Taimiyah memandang bahwa ia merupakan salah satu syarat sahnya keislaman bagi orang yang tidak memiliki uzur. Satu salat wajib berjamaah itu lebih utama, lebih baik dibanding tahajud atau salat tarawih selama 30 malam penuh pada bulan Ramadan. Jamaah Ramadan Madinah Islamic School yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kekeliruan yang ketiga ialah kebanyakan manusia pada bulan Ramadan selalu tidur. Setiap hari atau sebagian besar harinya digunakan untuk tidur, dari subuh hingga zuhur, dari zuhur hingga asar. Bahkan di antara mereka ada yang tidur dari asar hingga maghrib. Lantas, di manakah kenikmatan berpuasa? Di manakah rasa payah, rasa lapar, dahaga yang dirasakan di bulan Ramadan bila sepanjang hari dilalui dengan tidur? Bila hanya dilalui dengan tidur, Anda bagaikan hidup di malam hari tidak berpuasa. Di manakah substansi keimanan pada bulan Ramadan bila seluruh malam dilalui dengan begadang, dilalui dengan obrolan sia-sia, dilalui dengan senda gurau, dan siang harinya hanya untuk tidur? Jika seperti ini, di manakah arti bulan Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala berikan luar biasa untuk umat Nabi Muhammad? Syahrul Siyam, Syahrul Quran. Lalu dengan ketiga keliruan yang sering kita jumpai, kita dapatkan ini, semoga kita termasuk orang-orang yang bisa memanage diri kita di bulan Ramadan untuk meninggalkan kekeliruan-kekeliruan yang ada, kekeliruan-kekeliruan yang tadi saya sebutkan. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang dapat memanfaatkan Ramadan ini. Di sisa-sisa Ramadan ini kita maksimalkan dengan sebaik-baiknya. Kita maksimalkan ibadah kita, qiyam kita, siam kita, sehingga Ramadan kali ini kita benar-benar mendapatkan banyak manfaat. Dan kita berharap tentunya Ramadan ini bukanlah Ramadan terakhir, tapi kita berusaha beribadah seakan-akan Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita. Demikian kultum singkat dari saya. Mohon maaf apabila ada khilaf, ada salah, ada kekurangan. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.